Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah Manajemen Logistik, Bapak Safari Hasan, SIP MMRS, serta teman-teman sekalian yang saya hormati, perkenalkan nama saya Nadine Yustia Islami dengan NIM 108270022 selaku moderator. Pada kesempatan ini, kelompok kami akan mempresentasikan materi yang berjudul Rancangan Distribusi Logistik pada Rumah Sakit Sugihwaras Tipe D. Sebelum memulai presentasi, izinkan saya terlebih dahulu memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Indah Alvina Ilandani dengan NIM 108270015. Selanjutnya ada Mazaya Kotrunada dengan NIM 108270019. Selanjutnya dengan saya sendiri, Nadine Yustia Islami dengan NIM 108270022. Yang keempat ada Okta Pasadani Islami dengan NIM 108270024. Yang terakhir ada Risma Wulandari dengan NIM 108270025. Pada slide pertama ada latar belakang Rumah Sakit Sugihwaras. Rumah Sakit Sugihwaras merupakan rumah sakit tipe D yang memberikan pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat. Pengelolaan pelayanan yang efektif, khususnya pada instalasi farmasi, menjadi hal penting karena keterbatasan sumber daya dibandingkan rumah sakit tipe besar. Salah satu permasalahan yang sering terjadi adalah distribusi obat yang belum optimal akibat sistem desentralisasi. Kondisi ini dapat menyebabkan penumpukan stok, kekosongan obat, serta resiko obat kadaluarsa, sehingga mempengaruhi mutu pelayanan dan keselamatan pasien. Penerapan sistem hybrid atau menjadi solusi yang dapat digunakan di Rumah Sakit Sugihwaras karena stok utama disimpan di instalasi farmasi pusat, sedangkan unit pelayanan hanya menyimpan stok minimum dan emergency stock. Sistem ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi pengelolaan dan pengawasan distribusi obat di rumah sakit. Selanjutnya, rumusan masalah dan tujuan. Rumusan masalah 1. Bagaimana penerapan sistem distribusi obat dengan sistem hybrid di Rumah Sakit Sugihwaras. 2. Bagaimana jadwal distribusi obat yang efektif dalam menunjang pelayanan 24 jam di Rumah Sakit Sugihwaras. 3. Apa keuntungan penggunaan sistem hybrid terhadap pengelolaan dan distribusi obat di Rumah Sakit Sugihwaras? Tujuan 1. Mengetahui penerapan sistem distribusi obat dengan sistem hybrid di Rumah Sakit Sugihwaras. 2. Menjelaskan jadwal distribusi obat yang efektif dan efisien untuk pelayanan 24 jam di Rumah Sakit Sugihwaras. 3. Mengetahui manfaat sistem hybrid terhadap pengelolaan dan distribusi obat di Rumah Sakit Sugihwaras. Konsep distribusi obat. Yang pertama, sistem sentralisasi. Seluruh penyimpanan dan pengelolaan obat terpusat di instalasi farmasi. Unit pelayanan tidak menyimpan stok besar, obat disiapkan dan disalurkan sesuai permintaan unit. Kelebihannya, 1. Pengawasan stok lebih mudah, 2. Resiko kadaluarsa lebih rendah, 3. Pencatatan lebih rapi, 4. Penggunaan obat lebih terkontrol. Sedangkan kekurangannya, 1. Pelayanan bisa lebih lambat, 2. Distribusi lebih sering dilakukan, 3. Butuh respon cepat dari farmasi. Yang kedua, sistem desentralisasi. Setiap unit pelayanan menyimpan stok obat sendiri sehingga obat dapat langsung digunakan tanpa menunggu dari farmasi pusat. Kelebihannya, 1. Pelayanan lebih cepat, 2. Mempermudah kondisi darurat, 3. Unit lebih mandiri. Sedangkan kekurangannya, 1. Pengawasan stok lebih sulit, 2. Resiko kadaluarsa meningkat, 3. Pencatatan sering tidak sinkron. Yang ketiga, sistem hybrid, gabungan sentralisasi dan desentralisasi. Stok utama di farmasi pusat, sedangkan unit pelayanan menyimpan stok minimum harian dan emergency stok. Kelebihannya, 1. Distribusi lebih teratur, 2. Pengawasan stok lebih mudah, 3. Mengurangi stok out dan kadaluarsa, 4. Pelayanan tetap cepat. Sedangkan kekurangannya, 1. Perlu koordinasi antar unit, 2. Membutuhkan pengelolaan stok disiplin. Selanjutnya, analisis kasus. Rumah Sakit Sugihwaras sebelumnya menerapkan sistem distribusi desentralisasi penuh, yaitu setiap unit pelayanan menyimpan dan mengelola obat secara mandiri untuk mempercepat pelayanan pasien. Namun, pelaksanaannya menimbulkan berbagai masalah, seperti penumpukan stok di beberapa unit, kekosongan obat di unit lain, serta banyak obat kadaluarsa akibat penyimpanan terlalu lama.
Selain itu, pencatatan stok antara unit pelayanan dan farmasi pusat sering tidak sinkron karena dilakukan secara terpisah. Keterbatasan tenaga farmasi juga membuat pengawasan kurang optimal. Berdasarkan kondisi tersebut, rumah sakit memutuskan menerapkan sistem hybrid agar pengelolaan obat lebih efisien dan terkontrol. Selanjutnya yaitu slide rancangan sistem distribusi hybrid. Pada slide ini dijelaskan bahwa Rumah Sakit Sugih Waras menerapkan sistem distribusi hybrid dengan menggabungkan sentralisasi dan desentralisasi. Stok utama obat disimpan di instalasi farmasi pusat untuk memudahkan pengawasan, penyimpanan, dan distribusi sehingga resiko penumpukan obat kadaluarsa dapat dikurangi. Unit pelayanan hanya menyimpan stok minimum sesuai kebutuhan harian agar lebih efisien. Distribusi obat dilakukan secara terjadwal untuk menjaga sinkronisasi data dan mempermudah monitoring penggunaan serta perencanaan pengadaan. Pada unit kritis seperti IGD dan ICU mini tetap disediakan emergency stock agar pelayanan darurat dapat dilakukan dengan cepat. Sistem ini membantu meningkatkan efisiensi distribusi dan mengurangi resiko kekosongan maupun penumpukan obat. Selanjutnya yaitu metode distribusi. Ada dua, yaitu push system dan pull system. Push system merupakan metode distribusi di mana instalasi farmasi secara aktif mengirimkan obat stok rutin ke unit pelayanan berdasarkan kebutuhan standar yang telah ditentukan sebelumnya. Sistem ini digunakan untuk obat yang sering digunakan dan memiliki tingkat penggunaan stabil. Contoh obatnya yaitu cairan infus, obat antipiretik, dan antibiotik umum. Melalui sistem ini, unit pelayanan tidak perlu melakukan permintaan obat setiap saat karena distribusi sudah dilakukan secara berkala. Pull system merupakan metode distribusi di mana unit pelayanan mengajukan permintaan obat kepada instalasi farmasi sesuai kebutuhan pasien. Sistem ini diterapkan untuk obat khusus atau high alert yang penggunaannya memerlukan pengawasan lebih ketat. Dengan metode ini, penggunaan obat menjadi lebih terkontrol dan resiko penumpukan stok dapat dikurangi. Pull system merupakan metode distribusi di mana unit pelayanan mengajukan permintaan obat kepada instalasi farmasi sesuai kebutuhan pasien. Sistem ini diterapkan untuk obat khusus atau high alert yang penggunaannya memerlukan pengawasan lebih ketat. Dengan metode ini, penggunaan obat menjadi lebih terkontrol dan resiko penumpukan stok dapat dikurangi. Pull system merupakan metode distribusi di mana unit pelayanan mengajukan permintaan obat kepada instalasi farmasi sesuai kebutuhan pasien. Sistem ini diterapkan untuk obat khusus atau high alert yang penggunaannya memerlukan pengawasan lebih ketat. Dengan metode ini, penggunaan obat menjadi lebih terkontrol dan resiko penumpukan stok dapat dikurangi. Pull system merupakan metode distribusi di mana unit pelayanan mengajukan permintaan obat kepada instalasi farmasi sesuai kebutuhan pasien. Sistem ini diterapkan untuk obat khusus atau high alert yang penggunaannya memerlukan pengawasan lebih ketat. Dengan metode ini, penggunaan obat menjadi lebih terkontrol dan resiko penumpukan stok dapat dikurangi. Pull system merupakan metode distribusi di mana unit pelayanan mengajukan permintaan obat kepada instalasi farmasi sesuai kebutuhan pasien. Sistem ini diterapkan untuk obat khusus atau high alert yang penggunaannya memerlukan pengawasan lebih ketat. Dengan metode ini, penggunaan obat menjadi lebih terkontrol dan resiko penumpukan stok dapat dikurangi. Pull system Slide 9, jadwal distribusi obat. Pada slide ini dijelaskan mengenai jadwal distribusi obat di rumah sakit swasta tipe D dengan sistem hybrid. Setiap unit pelayanan memiliki jadwal distribusi yang berbeda sesuai tingkat kebutuhan pasien dan kondisi pelayanan. Untuk IGD, distribusi dilakukan 3 kali sehari, yaitu pukul 7 pagi, 1 siang, dan 7 malam. Karena kebutuhan emergensi cukup tinggi dan sering terjadi kasus datang sewaktu-waktu. Pada ICU mini, distribusi dilakukan 2 kali sehari, pukul 8 pagi dan 4 sore. Hal ini bertujuan agar penggunaan obat pada pasien kritis dapat terkontrol. Di ruang rawat inap, distribusi dilakukan 1 kali sehari pada pukul 8 pagi karena penggunaan obat relatif lebih stabil sehingga lebih efisien dalam pengelolaan stok.
Untuk ruang bersalin, distribusi dilakukan 2 kali sehari pada pukul 8 pagi dan 4 sore sebagai antisipasi persalinan mendadak dan kebutuhan obat sewaktu-waktu. Sedangkan untuk poli umum, distribusi dilakukan pada pagi hari dengan refill siang pada pukul 8 pagi dan 1 siang untuk menghindari kekosongan stok dan menyesuaikan jumlah kunjungan pasien. Melalui sistem ini, unit pelayanan hanya menyimpan stok minimum dan emergency stok, sedangkan distribusi utama dilakukan oleh instalasi farmasi sesuai jadwal. Slide 10, pengendalian stok. Slide ini membahas mengenai pengendalian stok obat di rumah sakit. Pengendalian stok dilakukan secara terpusat oleh instalasi farmasi dengan bantuan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit atau SIM-RS. Tujuan utama sistem ini adalah menjaga ketersediaan obat, mengurangi resiko kekosongan stok, serta mencegah obat rusak maupun kadaluarsa. Beberapa metode pengendalian yang diterapkan antara lain, yang pertama pengecekan tanggal kadaluarsa secara rutin, yang kedua penerapan metode FEFO yaitu First Expired First Out, yang ketiga audit stok mingguan, yang keempat monitoring obat, fast moving dan slow moving, yang kelima pencatatan stok secara real time melalui SIM-RS. Dengan adanya sistem pengendalian ini, farmasi pusat dapat membantu kondisi stok seluruh unit pelayanan secara lebih efektif, akurat, dan terintegrasi. Selanjutnya yaitu pengendalian per unit. Setiap unit pelayanan memiliki sistem pengendalian stok yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Yang pertama yaitu IGD. IGD melakukan pengecekan stok dan emergency troli setiap shift agar obat darurat selalu siap digunakan. 2. ICU Mini. ICU Mini menerapkan pengawasan ketat terhadap obat high alert dengan penyimpanan terpisah dan pencatatan real time melalui SIM-RS. Yang ketiga yaitu rawat inap. Rawat inap fokus pada efisiensi penggunaan obat melalui distribusi stok harian dan pembatasan obat slow moving. Yang keempat, ruang bersalin. Ruang bersalin memastikan ketersediaan obat emergensi seperti oksitosin dan magnesium sulfat serta melakukan pengecekan suhu penyimpanan obat sensitif. Yang terakhir yaitu poli umum. Poli umum lebih fokus pada monitoring obat fast moving seperti vitamin, analgesik, obat flu, dan obat batuk agar pelayanan rawat jalan tetap lancar. Kemudian keuntungan sistem hybrid. Sistem hybrid memberikan berbagai keuntungan bagi rumah sakit dengan menggabungkan pengelolaan terpusat dan fleksibilitas di unit pelayanan. 1. Mengurangi risiko obat kadaluarsa. Distribusi dilakukan sesuai kebutuhan unit pelayanan sehingga risiko obat kadaluarsa berkurang dan penerapan FEFO berjalan lebih optimal. Yang kedua, distribusi stok lebih merata. Farmasi pusat dapat memantau kebutuhan masing-masing unit secara lebih baik sehingga distribusi stok menjadi lebih merata dan tepat sasaran. Yang ketiga yaitu pengawasan stok lebih mudah. Penggunaan SIM-RS memungkinkan monitoring stok secara real time sehingga pengawasan stok lebih mudah dan akurat. Yang keempat yaitu biaya penyimpanan lebih efisien. Unit pelayanan tidak perlu menyimpan stok obat dalam jumlah besar sehingga biaya penyimpanan dapat ditekan secara signifikan. Yang kelima yaitu distribusi lebih efisien dan pelayanan optimal. Obat rutin dikirim secara berkala, sementara obat khusus diberikan sesuai permintaan pasien. Ketersediaan emergency stock di unit kritis menjaga pelayanan pasien tetap cepat dan optimal selama 24 jam. Kesimpulannya adalah, sistem distribusi obat memiliki peran penting dalam mendukung kelancaran pelayanan kesehatan di rumah sakit. Sistem desentralisasi penuh yang sebelumnya diterapkan di Rumah Sakit Sugih Waras menimbulkan berbagai permasalahan, seperti penumpukan stok, kekurangan obat, risiko kadaluarsa, dan ketidaksesuaian pencatatan stok. Sebagai solusi, rumah sakit menerapkan sistem hybrid yang menggabungkan sistem sentralisasi dan desentralisasi. Sistem ini memungkinkan pengawasan stok tetap terpusat, namun pelayanan pasien tetap cepat karena unit pelayanan memiliki stok minimum dan emergency stock. Penerapan sistem hybrid terbukti mampu meningkatkan efektivitas distribusi obat, memperbaiki pengendalian stok, mengurangi resiko stock out dan obat kadaluarsa, serta mendukung pelayanan pasien yang lebih aman, cepat, dan efisien.
Baik, demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.